Jokowi. Dan keluarga jasanya Yang terakhir saya ingin tutup dengan satu buah pantun. Burung walet, burung seriti, kebawa bue mandi di komangan. Kalau niat sudah mata hati, bajingan-bajingan oligarki penguasa bukan sebuah halangan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Didin, dan untuk selanjutnya kami mempersilakan Bapak dari Akademisi U2 atau KTB atau Kang Rijal. KTB, mungkin KTB duluan ya. Silakan Pak, cerita saat itu U2 juga ada bersama kami di Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIWAK yang berusaha mewakili jaket kuning UI dari kampus perjuangan, sementara kampus kami sendiri di Brangus tidak bisa berbunyi keluar. Tolong dipahami. Nah, yang lain yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kita sebagai bangsa dan negara menjadi kacau balau ribut begini sejak Jokowi menjadi presiden, ditambah lagi 2 periode. Kenapa? Saya berani mengatakan Jokowi adalah PKI yang bersembunyi dan tampil yang saya sebut dengan PKI gaya baru. Apa dasar saya bilang dia PKI? PKI udah di Brangus, maka dia muncul dengan PKI gaya baru. Salah satu pernyataan yang tidak ditanggapi oleh masyarakat secara serius pada waktu dia masih jadi presiden tahun 2024 di bulan Februari lewat salah satu Kepersian nomor 8 menyatakan dalam peristiwa G30S65 PKI adalah korban. Tolong dicatat, dia berani bilang PKI adalah korban. Untuk itu keluar Kepres dan Impres bagaimana negara membantu membiayai keluarga-keluarga merehabilitasi namanya, dan keluarga-keluarga harus disantuni oleh negara. Oh, ini nggak diangkat. Orang-orang mereka membelokkan ke oligarki. Oligarki itu nggak ada bapaknya. Kenapa yang kita diangkat Jokowi PKI gaya baru? Itu yang diangkat. Jangan mau dibelokkan ke oligarki, nggak ada urusan itu. Riset 2015 dipaparkan bahwa PKI akan nyusup dan mengendalikan Polri. Kebukti sekarang. Coba Polri kalau sedikit diganti lain. Terus sedikit itu orangnya Jokowi, satu kampung lagi di Solo sana. Selama nggak diganti yang begini jadinya. Apalagi DPR disusupi, nggak berbunyi wakil rakyat kita. Jadi 2 ini aja, tolong cek. Presiden-presiden kita sebelum Jokowi pernah bikin ribut nggak negara ini? Bangsa ini nggak pernah. Sejak Jokowi bikin ribut terus. Itulah upaya PKI yang baru, dendam yang dia sedang usahakan terus pada kita menumpas PKI G30 PKI tahun 65. Sayang alami. Dan Jokowi terus bermain dengan PKI gaya barunya dengan bermainkan anaknya Ciplang, Pakabuming Raka, Ciplang Aplongo, matanya mata ini apa namanya narkoba, coba didorong ke atas dengan segala macam. Jadi akan lakukan. Terima kasih. Memang Jokowi mesti dikerangkeng. Jadikan dia satu-satunya mantan presiden Republik Indonesia yang dikerangkeng seumur hidup. Uang pengusapan, rusak kambangan yang merusak bangsa ini. Tolong cek data utang kita sejak Jokowi. Kita nggak tahu. Kita akan diadu dengan aparat, tahu saya. Saya 65, 66 ikut. Saya tahun kedua di Fakultas Ekonomi UI, ngalamin saya. Kita ngaduin PKI jelas. Ini PKI kayak baru, yang namanya Jokowi. Saya kenal beliau. Approach-nya hebat, orangnya PKI-nya rendah hati ini segala macam. Tapi main duitnya luar biasa. Nyetor uang aja. Yakub ngomong itu. Kok ini didemin? Jaringan dia masih bermain. Siapa sih rekam? Kok bisa Gibran muncul lagi? Nah, sekarang udah diturunkan lewat putusan MK, dia boleh nangis Bombay.
Jadi tolong melihat lebih luas, jangan kita dibodohin, dibelokkan dengan sibuk dengan oligarki. Enggak ada urusan. PKI gaya baru adalah Jokowi. Pada waktu zaman Jokowi lah, ingat ada kasus Kanjuruhan kilometer 50. Kok nggak bisa jelas sekarang? Polisi ditutupi. Siapa Kapolrinya ketika kasus kilometer 50? Orangnya Jokowi itu. Saya nggak usah sebutkan namanya. Jadi kami hanya ingin mengingatkan Anda-Anda, jangan sampai kita mau diadu domba oleh Jokowi kepada aparat. Aparat dari kepolisian kita hargai. Dia mereka menjalankan tugas sesuai dengan apa yang dilakukan. Bukan kita harus diadu polisi dijelek-jelekin. PKI gaya baru pada main Jokowi, saya ulangi lagi. PKI gaya baru. Jangan sampai kita mau dialihkan ke oligarki, nggak ada urusan. Aguan oligarki ya, kok dia bisa dia nyetor ke Jokowi berapa triliun? Kalau nggak nyetor nggak mungkin. Saya orang bisnis dulu, tahu saya Jokowi terima duit banyak, makanya bisa bikin PK 1 Big 2. Kalau didemin nyetor. Jadi itulah PKI gaya baru, berusaha narik anaknya yang namanya Gibran, pelangap pelongo, mukanya muka orang kena narkoba, nggak ada isi kepalanya, nggak tahu bermain di Sirekap, kok bisa jadi wapres? Anda bayangkan nggak? Kita punya wapres yang namanya Gibran, SMA aja nggak lulus, pendidikannya nggak jelas, otak-otak nggak jelas, muka-muka pelangap pelongo, dipaksakan nggak tahu apa yang terjadi di Sirekap. Ini permainan PKI gaya baru, ngacak-ngacak. Presiden sejak Jokowi, Republik dibikin amburadul. Karena memang PKI akan menghancurkan kita agar ricuh, ramai dan amburadul, maka PKI gaya baru akan bermain lebih banyak. Jadi kembali saya cuma mengingatkan, jangan sampai kita diadu dengan aparat. Aparat melaksanakan tugas, rekan-rekan kami dari kepolisian kami menghargai, tolong juga pahami, kita menghargai kesulitan Anda, tapi jangan sampai rekan-rekan diadu dengan polisi dan juga sebaliknya. Jadi itu aja yang kami sampaikan, dan kembali kami akan jaket kuning masih tetap kompos perjuangan, masih tetap konsisten dengan 6566. Kita bukan kampus merdeka, kita kampus perjuangan, nggak ada kampus merdeka. Jadi jangan dibiarkan kayak Nadiem itu bikin kampus merdeka segala. Kami kampus perjuangan. 656 Nadiem umur berapa itu, lahir aja belum kali. Saya udah lahir di sana dan saya tahu betul. Jadi rekan-rekan hargai petugas yang ditugaskan, jaga kami mengingatkan rekan-rekan yang bertugas jangan sampai melaksanakan kalau ada perintah yang tidak langsung yang tersirat untuk dibenturkan dengan kami, juga kami sebaliknya akan berusaha. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel kami ini. Sebelumnya salam dari kami NKRI Harga Mati. Tentu sudah kita ketahui bersama sesuai dengan cuplikan video yang sangat menarik ini, di mana aksi demo terkait isu ijazah Jokowi kembali menjadi sorotan publik setelah ratusan massa berkumpul untuk menyuarakan tuntutan mereka. Massa datang membawa spanduk poster sebagai tuntutan agar polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 Indonesia itu dibuka secara terang benderang kepada publik. Kemudian mereka datang dari berbagai daerah dengan satu tuntutan utama, meminta kejelasan dan transparansi atas isu yang selama ini ramai diperbincangkan di media sosial maupun di ruang publik. Kemudian sejumlah perwakilan massa menyampaikan bahwa mereka ingin polemik ini diselesaikan melalui jalur hukum dan pembuktian yang terbuka. Mereka menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang menginginkan kejelasan agar tidak terus menimbulkan spekulasi berkepanjangan. Sementara itu, aparat keamanan tampak berjaga ketat untuk mengawal jalannya aksi agar tetap kondusif. Sejumlah petugas ditempatkan di titik-titik strategis guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kericuhan. Di tengah aksi, suasana sempat memanas ketika massa mulai mendesak agar pihak terkait memberikan pernyataan resmi. Teriakan dan yel terus menggema, menambah panasnya suasana demokrasi. Isu ijazah Jokowi sendiri telah menjadi perdebatan panjang di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai persoalan ini harus segera diselesaikan secara tuntas agar tidak terus menjadi polemik politik yang berkepanjangan. Sementara pihak lain menilai isu tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika politik nasional. Seterusnya teman-teman, aksi demo ini pun memicu beragam reaksi dari publik. Di media sosial perdebatan semakin ramai dengan munculnya pro dan kontra dari berbagai kalangan
ada yang mendukung tuntutan massa demi transparansi, sementara ada pula yang menilai isu ini seharusnya tidak lagi menjadi perdebatan. Kemudian teman-teman, dalam aksi demo tersebut tentu ada beberapa tanggapan masyarakat negara Republik Indonesia. Disampaikan di sini teman-teman, tangkap Jokowi, adili dan penjarakan seumur hidup atau hukum mati serta aset wajib disita oleh negara semuanya. Teman-teman, seterusnya semua rakyat bersatu mendukung reformasi, setuju banget. Tangkap Jokowi, rakyat ditipu dengan ijazah palsu. Ijazah palsu didukung sama oligarki untuk merusak tata negara dan memiskinkan rakyat Indonesia. Mudah-mudahan daerah lain menyusul. Semoga para pendemo semua diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah. Amin. Semangat terus, jangan berhenti untuk perjuangan bangsa dan negara. Semoga perjuangan yang diterima Allah. Amin. Kemudian teman-teman dicatat juga di sini, terima kasih para wakil rakyat. Kami hanya mendoakan semoga terkabul dalam memperjuangkan keadilan. Semangat kalian semua adik-adik mahasiswa. Seret Jokowi, turunkan Prabowo, merdeka. Bismillah, bisa. Kemudian disampaikan juga di sini teman-teman, ya Allah, berikanlah perlindungan orang-orang berbuat kebenaran dan berjuang mempertahankan Undang-Undang Dasar Pancasila 1945-2006 saat sekarang. Amin. Dengar itu Pak Polisi, Jaksa, dan Pak Hakim, bagaimana solusi undang-undang negara tercinta ini. Semoga seluruh rakyat yang mendoakan pendemo ini bisa berhasil menangkapnya. Kalau rakyat sudah marah, sulit dibendung. Bersabarlah semuanya. Rakyat adalah kekuatan yang meras dihianati. Wajar kalau marah semua rakyat. Negara tidak boleh melindungi siapapun. Jika itu memang dianggap masalah, negara harus bertindak adil. Tolong Pak Polisi, jangan sakit para pendemo. Sudah waktunya hukum ditegakkan oleh rakyat. Jika para penegak hukum lemah dalam menegakkan hukum di Indonesia, hanya rakyat yang bisa ditunggu oleh bergerak, yang lain sudah nggak ada harapan. Kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat punya tanggung jawab bila negara bisa negara terancam. Mudahkan perjuangan mereka, ya Allah. Bukankah pintu hati kebenaran di tubuh Polri agar tidak menzolimi mereka yang berjuang di jalan yang lurus sesuai perintah-Mu, ya Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Ketujuh orang-orang pembohong harus dijebloskan ke penjara untuk menegakkan hukum. Bergerak terus harus terarah tujuan utama, terutama aktor pengendalian politik dan pakar-pakar politik. Mereka bagian dari pengendali sindikat yang mengatur kebijakan berbagai aspek kehidupan rakyat Indonesia, karena mereka terfokus kepada golongan menengah ke atas, bukan merata. Jadi ketua-ketua partai itu harus ditindaklanjut. Seterusnya teman-teman disampaikan juga di sini, tangkap para koruptor semua supaya Indonesia bisa aman dan sejahtera. Ini kami dari Papua. Dalam hal ijazah beliau semua, apakah tidak ada yang mau jujur sesuai sumpahnya? Jokowi itu sangat pantas untuk dinepalkan. Kemudian penjilat-penjilat terdekatnya bersama-sama kita nepalkan. Lanjut kawan-kawan, tegakkan hukum, buktikan. Semoga tidak terjadi lagi kejadian seperti tragedi 98. Siapapun yang diduga melakukan tindakan pidana terhadap negara harus diproses hukum. Yang adil disuarakan terus, kebenaran sehat selalu. Semua para peserta aksi semoga sukses selalu.
Sudah saatnya Jokowi harus mempertanggungjawabkan. Jokowi tangkap, penjarakan. Bersatu rakyat, bersatulah publik membongkar kebenaran. Semoga perjuangan berhasil, hidup kita sudah menderita. Usahakan negara sudah tidak usah nambah utang lagi. Usahakan berdikari biar saya ikut tenang. Terima kasih kepada semua orang yang ikut demo telah mewakili kami dari Bali. Gas polisi, jangan halangi para pendemo menuntut keadilan, maju terus, selamat berjuang. Seterusnya disampaikan juga di sini teman-teman dari pengatur strategi politik alias pakar elit politik yang jadi penghambat di negara ini. Mereka berpolitik sudah tidak manusiawi, kejam, jahat, dan amburadul. Demikian saja dari kami teman-teman. Kalau memang ada teman-teman yang masih belum berkomentar di bawah ini, silakanlah cantumkan komentar Anda di bawah ini. Semoga kita saling membagi informasi dan saling support. Demikian teman-teman, salam dari kami NKRI Harga Mati.